Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dwi Rahmawati, NIM A12 di 2024 di 07172. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Segmentasi Pelanggan menggunakan metode Kamians Clustering berdasarkan model RVM pada klinik kecantikan, studi kasus Bella Crunch Malang. Yang pertama, pendahuluan. Villa Conch adalah salah satu klinik kecantikan yang tergolong baru di Kota Malang. Adapun kegiatan utamanya adalah memberikan pelayanan yang optimal guna memenuhi kebutuhan pelanggan, seperti yang diketahui di era modern ini. Seiring perkembangan teknologi, ekonomi, dan budaya, treatment kecantikan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi sebagian masyarakat, khususnya kaum hawa. Dalam 10 tahun terakhir, industri kecantikan dan perawatan di Indonesia bertumbuh rata-rata 12% dengan nilai besar mencapai sebesar 33 triliun rupiah di tahun 2016. Di tahun 2020, Indonesia prediksi akan mengalami pertumbuhan paling besar dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Kondisi ini menyebabkan para pelaku bisnis bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai kebutuhan konsumen. Salah satu cara yang ini melalui penerapan strategi Customer Relationship Management (CRM) dengan memberikan pelayanan yang berbeda pada setiap pelanggan. Hal tersebut bertujuan meningkatkan pelayanan pada pelanggan yang disebut dengan strategi segmentasi pelanggan. Kemudian beberapa permasalahan pada Billercoin, malah di antaranya adalah sekumpulan data transaksi dengan informasi berupa waktu transaksi dan besaran rupiah pembayaran transaksi pelanggan belum diolah secara baik. Selain itu, belum adanya pemetaan pelanggan yang menyebabkan penerapan perlakuan yang sama pada seluruh pelanggan. Kemudian, software yang digunakan juga hanya sebatas untuk menyimpan data, sehingga belum terdapat visualisasi yang menggambarkan keadaan bisnis. Seiring meningkatnya persaingan bisnis yang semakin ketat, banyak perusahaan yang kemudian tidak lagi memfokuskan aktivitas pemasaran mereka hanya pada pencarian pembeli baru. Namun, sudah berubah menjadi pada usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kesetiaan pelanggan lama. Dalam penelitian ini perlu untuk melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan profil dari masing-masing pelanggan. Kemudian menganalisis hasil segmentasinya untuk diketahui pelanggan yang profitable maupun sebaliknya. Kemudian model yang umum dalam mengelompokkan pelanggan adalah model recency, frekuensi, monetary, dan FVM, yaitu melakukan pengelompokan pelanggan berdasarkan interval waktu kunjungan terakhir pelanggan, frekuensi kunjungan, dan besar nilai yang dikeluarkan sebagai royalti ke perusahaan. Metode yang sering digunakan dalam pengelompokan pelanggan adalah teknik clustering. Metode clustering yang digunakan yaitu Kamians clustering. Alasan metode ini digunakan adalah metode ini merupakan metode interaktif yang mudah diinterpretasikan, diterapkan, dan bersifat dinamis pada data yang tersebar. Pada beberapa penelitian terdahulu oleh Atianto et al. 2011 dan Angeli 2017 telah dilakukan penelitian terkait segmentasi dengan melibatkan 3 buah variabel, yaitu R, V, dan M. Dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat kekurangan pada pengelompokan dengan hanya menggunakan 3 variabel, dianggap belum merepresentasikan karakteristik pelanggan yang sebenarnya. Oleh karena itu, pada penelitian ini melibatkan sejumlah atribut tambahan, yakni membandingkan hasil RV dan M dengan layanan yang ditawarkan pada klinik kecantikan Villa Conch Malang. Kemudian hasilnya divisualisasikan ke dalam bentuk grafik yang mudah untuk dipahami. Kemudian, relationship marketing mengalami perkembangan dalam hal konsep menjadi Customer Relationship Management (CRM). CRM merupakan kombinasi dari proses dan teknologi yang bertujuan memahami pelanggan dalam hal perbedaan produk dan jasa yang digunakan. Terdapat 4 aktivitas CRM, yaitu mengidentifikasi, mengakuisisi, mempertahankan, dan mengembangkan. Sedangkan analisis RVM merupakan proses analisis perilaku pelanggan. Untuk menentukan segmentasi pelanggan, maka digunakan model RVM berdasarkan 3 variabel, yaitu recency, frekuensi, dan monetary. Yaitu recency
yaitu sebagaimana rentan terakhir kali transaksi dilakukan. Semakin kecil rentanannya, maka nilai R semakin besar. Kemudian frekuensi, yaitu jumlah transaksi dalam satu periode. Semakin banyak frekuensi, maka nilai V semakin besar. Yang terakhir, monetary, yaitu nilai pelanggan berupa uang yang dikeluarkan selama transaksi. Semakin banyak jumlah besaran uang yang dikeluarkan pelanggan pada periode tersebut, maka nilai M semakin besar. Kemudian ada menurut Cheng dan Cheng 2009. Semakin besar nilai R dan V, maka kemungkinan pelanggan akan melakukan transaksi kembali dengan perusahaan tersebut. Sekumpulan data dengan jumlah yang besar dapat digali informasinya dengan istilah data mining dan knowledge discovery in the database atau KDD. Han dan Campbell 2016 menyatakan bahwa data mining adalah salah satu tahapan dalam proses KDD. Berikut adalah tahapan KDD pada gambar 1 yang ada di bawah ini. Kemudian, dalam proses transformasi dudukan, normalisasi dilakukan dengan menyesuaikan parameter RTM yang telah dibuat. Berikut adalah perhitungan normalisasi min-max seperti pada persamaan 1 ini. Untuk menentukan jumlah cluster menggunakan metode ELCO. Teori ini yang digunakan adalah analisis cluster untuk interpretasi dan uji performa tingkat konsistensi jumlah cluster yang tepat dengan melihat nilai SSI. Berikut adalah grafik metode ELCO pada gambar 2 yang ada di bawah ini. Kemudian kita lanjut, adapun menurut Boulware dan Kumar 2014, algoritma metode ELCO dalam menentukan nilai K pada K-means, yaitu ada 7 tahap. Yang pertama, inisialisasi dolar K sama dengan 1 dolar. Nomor 2, mulai. Yang nomor 3, kenaikan nilai dolar K, kemudian mengukur SSI. Kelima, jika di suatu titik SSI turun drastis. 6, hal tersebut menunjukkan nilai dolar K dolar yang benar. Kemudian yang terakhir, selesai. Kemudian ada data clustering menggunakan metode K-means. Ini secara umum dilakukan dengan algoritma dasar sebagai berikut. Yang pertama, tentukan jumlah cluster K, yaitu ada pemberian nilai secara random, pengambilan sampel awal data, kemudian penentuan nilai awal hasil cluster hierarki dengan jumlah cluster yang sesuai dengan penentuan awal. Yang kedua, inisialisasi ke pusat cluster. Yang ketiga, tempatkan objek ke cluster terdekat dengan avoidance distance. Yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, berdasarkan kedekatan pusat cluster, kemudian dihitung jarak tiap data ke tiap pusat cluster. Yang ketiga, jarak paling tingkat tersebut akan menjadi penentu masuk cluster mana. Yang keempat, perhitungan kembali pusat cluster, yaitu ada 3 juga. Yang pertama, menghitung nilai rata-rata data dalam cluster tertentu, kemudian pada cluster tertentu digunakan median, karena median tidak sensitif terhadap outlier data. Yang ketiga, ulangi langkah 3 dengan memakai pusat cluster baru. Jika pusat cluster tidak berubah lagi, maka proses pengasuran dihentikan. Kemudian, pada proses K-means, nilai within sum of squares menunjukkan variansi cluster. Semakin kecil nilai with sum of squares, maka cluster yang terbentuk semakin baik. Kemudian, dalam uji performa membutuhkan 3 metode dalam package, yaitu Dense Index, Seal Hodge Ridge, dan Connectivity. Dan indeks merupakan metrik untuk memvalidasi hasil pengelompokan dengan mengukur diameter cluster dan jarak dua cluster. Dengan mengukur dan indeks dapat diketahui jumlah cluster yang optimum. Kemudian semakin tinggi nilai dan indeks, maka semakin baik cluster yang terbentuk. Berikut adalah perhitungan dan indeks menurut Saita dan kawan-kawan 2017 pada persamaan 2 yang ada di bawah ini. Kemudian, Silhouette Width merupakan hasil rata dari nilai silhouette setiap observasi. Silhouette mengukur derajat kepercayaan penempatan dalam clustering. Jika nilai silhouette mendekati 1, maka penempatan cluster sudah sesuai. Akan tetapi jika nilainya mendekati -1, maka penempatannya tidak sesuai. Berikut persamaan untuk mencari silhouette width menurut Brooks dan kawan-kawan 2011 pada persamaan 3. Itu ada di bawah ini.
Kemudian kita lanjut dengan metode connectivity merepresentasikan kekuatan hubungan antara anggota cluster. Nilai connectivity memiliki rentang antara 0 dan semakin rendah nilai connectivity, maka jumlah cluster semakin optimal. Berikut adalah persamaan connectivity menurut Brock dan kawan-kawan 2011 pada persamaan 4 yang ada di bawah ini. Kemudian untuk memverifikasi hasil cluster, equation distance merupakan persamaan untuk menghitung jarak antara data dengan menghitung akar perbedaan data yang berpasangan. Berikut adalah persamaan equation distance menurut Singh dan kawan-kawan 2013 pada persamaan 5 yang ada di bawah ini. Kemudian kita masuk ke metodologi. Adapun yang akan dilakukan dalam penelitian dapat dilihat dari gambar 3, yaitu dimulai dari identifikasi masalah, kemudian studi literatur, kemudian pengumpulan data, kemudian data solution, kemudian proses data, yaitu analisis RVM dan atribut tambahan, kemudian dilanjutkan dengan proses clustering, yaitu penentuan nilai K dengan metode elbow, kemudian clustering dengan K-means, kemudian uji performa cluster, kemudian verifikasi cluster, kemudian analisis hasil segmentasi pelanggan, dengan dilanjutkan dengan pembuatan visualisasi hasil cluster, yang terakhir penarikan kesimpulan dan saran. Yang pertama, identifikasi masalah. Melakukan analisis terhadap objek yang ditentukan yaitu klinik kecantikan. Bila berdasarkan kondisi objek penelitian dan masalah segmentasi pelanggan. Yang kedua, studi literatur. Mencari teori-teori yang relevan terhadap penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu oleh Atiyanto et al. 2011 dan Angeli 2017, telah dilakukan penelitian terkait segmentasi dengan melibatkan 3 buah variabel, yaitu RVM dan metode segmentasi menggunakan K-means clustering. Yang ketiga, pengumpulan data. Jenis data yang diperlukan yaitu data profil pelanggan klinik kecantikan Belacorn yang bersifat anonymous, data transaksi pelanggan 6 bulan terakhir tahun 2017, data referensi RVM, dan data pendukung lainnya yang diekstrak dari database dalam format XLS. Jumlah data yang didapatkan adalah 21.513 transaksi dan 4.716 pelanggan. Lewat database selection. Proses data selection pada data untuk memilih variabel preferensi RVM. Variabel recency diperoleh dengan perhitungan seleksi terakhir kali transaksi pelanggan dengan tanggal penelitian yaitu 7 November 2017. Variabel frekuensi dihitung dengan menjumlahkan transaksi pelanggan dalam satu periode. Sedangkan variabel monetary dihitung dengan menjumlahkan besaran rupiah yang dikeluarkan dalam transaksi. Yang kelima, pre-processing data. Pre-processing data melalui data classing, reduksi earlier, dan transformasi data dengan proses logarithmic. Untuk mentransformasi rentang nilai tiap variabel menjadi lebih kecil dan operasi min-max untuk mengubah rentang nilai tiap variabel menjadi 0 sampai dengan 1. Kemudian clustering. Proses utama yaitu clustering selanjutnya dilakukan oleh melalui 3 tahapan, yaitu menentukan nilai dengan metode elbow secara intuitif, proses K-means clustering, dan yang terakhir adalah uji performa cluster dengan metode hitung manual CCA, joint index, silhouette width, dan connectivity. Pembuatan visual cluster. Pada tahap visual cluster, hasil script pada software R dimasukkan ke dalam R Core pada software Power BI. Power BI membantu memvisualisasikan hasil cluster dalam bentuk grafik tiap segmen yang diperoleh pada proses sebelumnya. Input proses ini cluster yang dihasilkan oleh tools R dan output berupa dashboard yang menampilkan grafik hasil cluster berupa segmen pelanggan yang diverifikasi oleh pemilik Belacorn Malang melalui Questionnaire System Usability Skills atau SUS. Kemudian hasil dan pembahasan. Pertama yaitu ada analisis RVM, mengatraksi data berdasarkan 3 variabel RVM setiap pelanggan dalam waktu 6 bulan terakhir di tahun 2017. Terlihat pada potongan data pada tabel 1 sampai dengan tabel 3. Yaitu ada di samping.
Kemudian ada pra-proses data. Data terdapat 3 proses, yaitu transformation dengan logaritma, data cleansing, dan normalisasi min-max. Data hasil pra-proses data terlibat pada tabel 4 sampai dengan tabel 5 yang ada di samping berikut. Kemudian ada penentuan jumlah cluster. Penentuan nilai K menggunakan elbow method. Pada plot tersebut didapat titik siku yang terbentuk di antara titik 2 dan 4. Setelah titik 3 sudah tidak lagi terdapat penurunan yang signifikan secara intuitif, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah cluster menurut metode elbow yaitu sebanyak 3 cluster, seperti pada gambar yang ada di bawah ini. Kemudian ada Kamian clustering. Hasil dari proses clustering Kamian berupa informasi yang menunjukkan jumlah anggota tiap cluster, titik pusat atau centroid, dan nilai performa cluster berdasarkan which cluster sum of scores. Yang pertama, hasil Kamian sebuah cluster. Cluster yang pertama sebanyak 2.492 anggota dan cluster yang kedua sebesar 1.215 anggota. Berikut adalah data hasil dua cluster pada tabel 7 yang ada di bawah ini. Kemudian yang kedua ada hasil Kamian 3 cluster. Cluster yang pertama sebanyak 1.499 anggota, cluster yang kedua sebesar 1.617 anggota, dan cluster ketiga 1.591 anggota. Berikut adalah data hasil 3 cluster pada tabel 8 bisa dilihat pada tabel yang ada di bawah ini. Kemudian ada uji performa menggunakan CCA. Berikut adalah hasil dari uji performa CCA pada tabel 9. Berdasarkan tabel 6, titik 13 penurunan drastis terlihat pada titik 1 cluster dan 2 cluster, sedangkan pada titik berikutnya mengalami penurunan yang stabil, maka nilai K yang digunakan adalah 2, sehingga perlu dilakukan clustering ulang dengan nilai K sama dengan 2. Kemudian ada uji performa menggunakan CIV ALICE. Berikut hasil data uji performa pada tabel 10 yang ada di bawah ini. Kemudian ada analisis clustering, yaitu ada dua. Analisis dua clustering yaitu dapat dilihat pada tabel 11. Kemudian ada analisis 3 clustering yang bisa kita lihat pada tabel 12. Kemudian ada hasil visualisasi dashboard. Untuk memvisualisasikan keadaan tiap segmen, digunakan beberapa grafis di antaranya grafik donut. Untuk merepresentasikan presentasi pelanggan tiap segmen, grafik sector untuk mempresentasikan hubungan variabel RVM, grafik bar chart untuk menampilkan jumlah transaksi layanan setiap cluster, kemudian label rata-rata variabel RVM, dan box sketcher plot untuk mepresentasikan plot pelanggan pada ketiga variabel. Kemudian ada hasil usability testing. Analisis usability digunakan untuk mengetahui kualitas dashboard yang dibuat. Metode yang digunakan dalam mengukur usability yaitu System Usability Scales atau SUS. Dari testing yang dilakukan pemilik Garage Formula, didapat hasil perhitungan yang dapat disebutkan bahwa nilai rata-rata responden untuk dashboard adalah 85, sehingga dashboard dikategorikan ke dalam dashboard acceptable. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan tahap penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa yaitu yang pertama, hasil dari model RVM yaitu variable frekuensi, dan monetary dapat mendeskripsikan proses atau karakteristik sistem segmen. 2. Metode Kamians dapat menjadi suatu pilihan dalam menyelesaikan masalah segmentasi pelanggan. Akan tetapi, hasil pencarian nilai K dengan metode LBO yang telah dilakukan secara intuitif sebelum proses clustering belum sesuai dengan hasil uji performa, yaitu nilai jumlah cluster pada metode elbow sebanyak 3, sedangkan hasil uji performa sebanyak 2 dan 5. Dari perbedaan hasil tersebut, maka dilakukan clustering ulang untuk cluster sebanyak 2. Kemudian yang ketiga, hasil uji performa menggunakan PEG-CE ALICE. Pada R yang terdiri dari uji dan index, connectivity, dan silhouette. Dari hasil uji performa didapatkan hasil cluster yang paling optimal berada pada 2 cluster seperti yang terdapat pada hasil uji connectivity dan silhouette. Yang keempat, hasil perhitungan responden dengan metode sistem usability testing atau SUS menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi yaitu 85 dengan kategori dashboard acceptable. Visualisasi grafik P-chart menunjukkan persentase pelanggan setiap layanan. Grafik
Garis menunjukkan pergerakan jumlah pelanggan pada setiap layanan dari bulan Mei hingga Oktober sampai dengan yang mengalami kenaikan dan penurunan. Sedangkan grafik download chart menunjukkan persentase jumlah pembagian pelanggan setiap segmennya. Kesebaran pelanggan berdasarkan hubungan dari variabel resensi, monetary, dan frekuensi monetary dapat dilihat pada grafik chart. Grafik batang mempresentasikan jumlah pelanggan setiap layanan berdasarkan segmennya. Karakter setiap segmen yang ditunjukkan melalui nilai rata-rata RVM, persebaran pelanggan berdasarkan variabel RVM divisualisasikan melalui box plot. Melihat jumlah pelanggan berdasarkan frekuensi direpresentasikan melalui grafik batang dan yang terakhir dapat melihat peringkat pelanggan terbaik dan terburuk setiap segmennya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.